Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak Ibu Dewi Kusumawardani yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami, kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Ima Listiani, NIM 20200171116, Agil Pratiwi, NIM 20200171117, Yiping, NIM 20200171118, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, hitungan 3, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, calon, hitungan 5, bukan pegawai yang menerima imbalan bersih. Hitungan 3 diterapkan pada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21. 1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari dalam seminggu. Kedua, upah satuan dikalikan dengan rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Ketiga, upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah saku harian tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal. Contoh 3.1. Upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000. Hitungan 3.a. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah saku harian tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terhutang. Contoh, Andi berstatus belum menikah. Pada Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Harapan Sentosa. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah sebesar Rp450.000. Dalam hal ini, Andi menerima upah sehari tidak melebihi Rp450.000 dan dalam bulan Januari sebesar 10 kali Rp450.000 sama dengan Rp4.500.000 atau tidak melebihi Rp4.500.000. Jadi Andi tidak dikenakan PPh pasal 21 atas upah yang diterima. Hitungan 3.b. Jika upah atau rata-rata upah harian telah melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang tidak diterima dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sehari. Tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurangi 450. Contoh 3.2. Upah seharian melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000. Contoh, Fahmi berstatus belum menikah. Ia tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai praktik televisi di sebuah perusahaan elektronik. Upah yang dibayarkan untuknya dihitung berdasarkan jumlah unit satuan yang diselesaikannya, yaitu 150 per unit. Upah tersebut dibayarkannya setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, Fahmi mampu merakit 20 unit televisi, sehingga total upah yang diterima sebesar 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21. Upah sehari 3 juta bagi 6 sama dengan 500.000. Upah kena pajak sehari 500.000 kurang 450 sama dengan 50.000. PPh pasal 21 sehari 5% kali 50.000 sama dengan 2.500. PPh pasal 21 atas seluruh upah seminggu. Jika Fahmi tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang dipotong baginya menjadi 120% kali 15.000 sama dengan 18.000. Hitungan 3C. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000 tetapi tidak melebihi Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong atau dihitung sebagai berikut. PPh pasal 21 sehari, tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari kurang PTKP yang sebenarnya sehari. PTKP yang sebenarnya sehari sama dengan PTKP setahun bagi 360.
Contoh 3.3 jumlah kumulatif upah sebulan melebihi 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000. Marwan berstatus belum menikah. Pada September 2016 ia mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 6.400.000. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan tersebut diselesaikan dalam waktu 20 hari. Perhitungan PPh pasal 21. Upah borongan sehari 6.400.000 bagi 20 sama dengan 320.000. PTKP sehari tidak kena pajak sejumlah 54 juta bagi 360 sama dengan 150.000. Upah kena pajak sehari sama dengan 170.000. PPh pasal 21 sehari 5% kali 170.000 sama dengan 8.500. PPh pasal 21 atas upah borongan 20 kali 8.500 sama dengan 170.000. Hitungan 3D. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 10.200.000, PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 kali PKP setahun bagi 12. PKP setahun sama dengan upah kumulatif sebulan kali 12 PTKP setahun. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf AM. Contoh 3.4 jumlah upah kumulatif sebulan melebihi 10.200.000. Rukmana berstatus menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada September 2016, Rukmana bekerja selama 25 hari dan mengerjakan 50 unit barang dengan upah per unit sebesar 225.000. Perhitungan PPh pasal 21. Upah bulan September 2016 50 dikali dengan 225.000 hasilnya 11.250.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali dengan 11.250.000 hasilnya 135 juta. PTKP untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan wajib pajak menikah sebesar 4.500. Penghasilan kena pajak sebesar 58.500 dikurangi dengan penghasilan neto setahun. Hasilnya adalah 76.500. PPh pasal 21 terutang 5% dikali dengan 50 juta hasilnya 2.500. 15% dikali dengan 26.500 hasilnya 3.975.000. Ditambah hasilnya menjadi 6.475.000. PPh pasal 21 dipotong bulan September 2016 yaitu 6.475.000 dibagi 12 hasilnya adalah 539.583 rupiah. 2. Pegawai tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah yang dibayarkan bulanan. Hitungan 3E, jika upah diterima secara bulanan, PPh pasal 21 yang harus dipotong sama dengan hitungan D adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali PKP setahun dibagi 12. PTKP setahun sama dengan upah kumulatif sebulan dikali 12 dikurangi dengan PTKP setahun. Hitungan 5. Hitungan 5 diterapkan kepada pegawai yang menerima imbalan bersifat kesinambungan. 1. Hitungan 5A. Bukan pegawai yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan
dari hubungan kerja dengan pemotongan PPh pasal 21, 26, serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif ditentukan berdasarkan PKP kumulatif. PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali dengan PKP. PKP sama dengan 50% dikali jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. 2. Hitungan 5B. Bukan pegawai tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya dari pemotongan PPh pasal 21, 26 atau memperoleh penghasilan lainnya. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 dikali PKP. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif ditentukan berdasarkan PKP kumulatif.